Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami tentang metabolisme lemak. Perkenalkan, nama saya Nisa Nggreni dengan NIM SF2206012. Saya akan presentasikan tentang lemak. Lemak adalah molekul yang terdiri dari asam lemak yang terkait dengan gliserol, di mana lemak ini merupakan sumber energi padat dan memiliki peran penting dalam tubuh. Adapun jenis-jenis lemak yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans, di mana lemak memiliki fungsi sebagai sumber energi yang efisien, regulasi hormonal, pembentuk sel, transfer nutrien, dan menjaga kekebalan kulit. Walaupun lemak sangat diperlukan oleh tubuh, tetapi mengonsumsi lemak secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan berat badan, masalah pencernaan, tekanan darah tinggi, dan penyakit kronis. Maka perlu mengonsumsi lemak secara tepat dan membatasi mengonsumsi lemak jenuh dan lemak trans. Semoga materi ini memberikan pandangan yang konvensional tentang lemak dan membantu penonton untuk membuat pilihan makanan yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaria dengan NIM SF2206015. Di sini saya akan membahas materi mengenai proses transport lemak. Transportasi lemak adalah proses perpindahan molekul lemak melalui sistem peredaran darah dari tempat penyimpanan ke tempat penggunaan atau penyimpanan lebih lanjut dalam tubuh. Lemak dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk 1. Lemak nabati, contohnya minyak kelapa. 2. Lemak hewani, contohnya daging, telur, dan produk susu. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian, contohnya kacang almond dan kacang kenari. Cernaan lemak dimulai di saluran pencernaan, khususnya di usus halus. Absorpsi lemak terjadi di usus halus, di mana asam lemak dan gliserol diserap ke dalam sel-sel usus dan dibentuk kembali menjadi trigliserida. Metabolisme lemak. Metabolisme lemak terjadi di dalam sel-sel tubuh, di mana lemak dipecah menjadi energi melalui oksidasi. Proses ini melibatkan mitokondria dan menghasilkan ATP sebagai sumber energi. Saya Herawati dengan NIM SF2206017 akan membawakan materi yaitu pemecahan asam lemak. Yang pertama, asam lemak adalah komponen utama yang perlu untuk digunakan oleh tubuh. Yang kedua, proses pemecahan asam lemak disebut liposis yang terjadi dalam jaringan adiposa. Proses lipolisis yang pertama, stimulasi. Lipolisis dapat dipicu oleh hormon seperti epinefrin dan norepinefrin serta hormon lipolisis seperti hormon pertumbuhan. Yang kedua, aktivitasi lipase, yaitu hormon stimulasi merangsang enzim lipase yang kemudian diaktifkan. Yang ketiga, pemecahan trigliserida, atau yaitu lipase memecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. 4. Transportasi, yaitu asam lemak dan gliserol dilepaskan dan dapat diangkut ke seluruh untuk digunakan sebagai sumber energi. Lipolisis adalah proses penting untuk mendapatkan energi dari asam lemak. Hormon dan faktor metabolit berperan dalam mengatur pemecahan asam lemak. Nama saya Juvita dengan NIM SF2206020. Saya akan membawakan materi tentang gangguan klinis seperti pada gangguan jiwa, juga dikenal sebagai gangguan mental atau gangguan psikologis, adalah kondisi kesehatan mental yang mengganggu pola pikir, suasana hati, perilaku, dan fungsi sehari-hari seseorang. Adapun gangguan jiwa seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, gangguan makan, gangguan stres pasca trauma, gangguan perilaku pada anak. Ciri-ciri gangguan jiwa. Gangguan jiwa memiliki beragam ciri-ciri, dan ciri-ciri ini dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan gangguan. Berikut ada beberapa ciri-ciri umumnya yang sering terkait dengan gangguan jiwa. Yang pertama, perubahan suasana hati,
perubahan perilaku, gangguan tidur, perubahan pola makan, kesulitan berkonsentrasi, pikiran, dan persepsi yang tidak wajar. Penyebab gangguan jiwa yaitu faktor genetik. Faktor genetik dapat memainkan peran penting dalam rentangan gangguan jiwa. 2. Faktor biologis. Ketidakseimbangan kimia dalam otak termasuk neurotransmitter seperti serotin, dopamin, dan norepinefrin. 3. Stres dan trauma. Pengalaman stres berat atau trauma emosional seperti kehilangan orang terdekat. Saya Mawarni Anja Pastikasari dengan NIM SF22060023 akan membawakan materi sintesis asam lemak. Adapun asam lemak merupakan komponen penting bagi tubuh dan dapat disintesis melalui beberapa jalur. Proses sintesis asam lemak terjadi dalam sitoplasma sel. Adapun jalur sintesis asam lemak yaitu pertama, inisiasi dimulai dengan molekul asetil CoA dan pembentukan malonil CoA. Yang kedua, elongasi melibatkan serangkaian reaksi yang menambahkan unit karbon ke rantai asam lemak. 3. Desaturasi memasukkan ikatan rangkap untuk membentuk asam lemak tak jenuh. Adapun peran asam lemak yaitu 1. Sebagai sumber energi. Asam lemak menjadi sumber energi utama saat diperlukan. Yang kedua, struktur sel. Asam lemak membentuk membran sel dan berkontribusi pada fungsi seluler. Kenalkan, nama saya Melinda Mei dengan NIM SF22060024. Saya akan membawakan materi tentang Malonyl-CoA. Malonyl-CoA ini adalah sebuah koenzim yang dihasilkan dari proses katalisis asam malonat dengan asetil-CoA melalui proses asetil-CoA karbonsilat. Senyawa ini merupakan sumber karbon dalam pembentukan asam flamid yang dibentuk dalam reaksi sintesis asam lemak. Yang terjadi dalam proses diantaranya itu yang pertama ada produksi asetil, CoA, dan NADPH. Yang kedua ada pembentukan malonyl-CoA. Dan yang ketiga adalah reaksi kompleks sintesis asam lemak. Sedangkan pada proses pembentukan malonyl-CoA pada gambar di sebelah saya, gambar di atas merupakan intisar DNL, serangkaian reaksi enzimatik terkoordinasi menjadi selama biosintesis asam lemak. Biasanya dihasilkan oleh glikosis diubah menjadi asetil-CoA yang memasuki siklus asam strikoboksilat untuk menghasilkan sitrat. Jadi kesimpulan yang dapat diambil pada sintesis asam lemak, CoA merupakan jalan yang tampak untuk sintesis asam lemak berada sekali dari jalan oksidasinya. Senyawa yang digunakan untuk menambah panjang rantai asam lemak adalah malonyl-CoA yang disintesis dari asetil-CoA. Perkenalkan, nama saya Mifon Tandi dengan NIM SF22060025. Di sini saya akan membawakan materi tentang metabolisme asam lemak tak jenuh. Metabolisme asam lemak tak jenuh adalah proses di mana tubuh mengubah dan memproses asam lemak tidak jenuh seperti asam lemak omega 3 dan omega 6, di mana proses ini melibatkan serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel untuk menghasilkan energi atau untuk sintetis komponen seluler lainnya. Asam lemak tak jenuh penting untuk fungsi tubuh yang optimal, termasuk pembentukan membran sel dan regulasi proses biologis. Metabolisme asam lemak tak jenuh melibatkan proses beta oksida, di mana molekul asam lemak dipecah menjadi unit yang lebih kecil dalam mitokondria sel. Selanjutnya, asam lemak tak jenuh dapat mengikuti jalur biosintetis lipid atau diubah menjadi keton untuk energi. Proses ini tergantung pada jenis asam lemak, kebutuhan energi sel, dan kondisi sel. Metabolisme asam lemak tak jenuh memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh, termasuk yang pertama sebagai sumber energi, pembentukan membran sel, regulasi gen, transportasi vitamin larut lemak, dan regulasi metabolisme. Saya Mila dengan NIM SF22020026. Saya akan membawakan materi tentang aplikasi LDL dan HDL.
HDL adalah singkatan dari high density lipoprotein yang dikenal sebagai kolesterol baik. HDL membantu mengangkut kolesterol berlebih dari pembuluh darah kembali ke hati, di mana kolesterol dapat dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, LDL. LDL adalah singkatan dari low density lipoprotein yang sering disebut sebagai kolesterol jahat. Adapun fungsi LDL dan HDL. Fungsi LDL yaitu membawa kolesterol dari hati ke seluruh tubuh. Kolesterol ini diperlukan untuk membentuk membran sel dan sintesis hormon tertentu. Fungsi HDL membantu mengangkut kolesterol berlebih dari pembuluh darah kembali ke hati, di mana kolesterol dapat diolah dan dikeluarkan dari tubuh. Sekian dari kelompok kami.